Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Linge urung dikirim ke Pak Ki karo Pak Sodikin ron tulung ron. Link Zoom ya, Mas? Neng grup ono iki? Ning Pak Ki ndi ra Pak Ki? Pak Ki. Tak teruskan dulu sebentar. Pak Khirdi. Oh, sudah tak teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bab pertama ya, sampai kok pertama. Sudah pada pertengahan bulan Ramadan ini. Jadi mungkin besok mulai jam 8:30 saja ya. Soalnya yang request bengi jarang datang. Oh ya, 8:30, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Yang kemarin daftar isi, kalau yang sekarang syarah penjelasan. Jadi ya nggak jauh-jauh beda dan yang kemarin, cuma ini lebih detail biasanya. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahida mempersaksikan Allah annahu sungguhnya dia an-nasya'na sesungguhnya kelakuan nek basa Jawa la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah illahu kecuali dia Allah. Yang mempersaksikan itu tidak cuma Allah tapi juga wal malaikatu dan malaikat. Berarti ada tokoh-tokoh yang disebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang utama. Satu Allah, dua wal malaikat dan malaikat. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Imam bil qisti menegakkan keadilan. Jadi satu yang disebut itu yang bersyahadah mempersaksikan tidak Tuhan selain Allah itu yang pertama Allah sendiri. Fangdur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsih. Perhatikan Allah memulai ayat ini dengan menyebut dirinya. Syahidallahu Allah. Kemudian wasana bil malaikati bi ahlil ilmi. Kemudian yang kedua dengan malaikatnya yang disebut. Yang berikutnya yang ketiga adalah ahlu ilmu. Yang disebut tadi Allah, malaikat, dan ahli ilmu itu adalah tiga tokoh utama yang menempati derajat kemuliaan bihada, syarafan wa fadlan dan keutamaan. Jadi disebut di dalam ayat Al-Quran, maka dia memiliki kemuliaan dan keutamaan. Ini karena kita bahas ilmu, dalil yang pertama adalah dalil tentang ahli ilmu tadi di Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wasmuhu Abdullah. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Mas'ud itu bapaknya. Ibnu itu anak cowoknya. Jadi Ibnu Mas'ud itu anak cowoknya Pak Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulullah SAW. Dia ada sahabat dekatnya Rasul Ibnu Mas'ud itu. Karena bahwa satuhu wa na'laihi wa tahuruhu fis safar. Jadi sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Bawa bantal, bawa sendalnya ya. Teman bersucinya, bawa tempat bersucinya di dalam perjalanan. Wakana khafiful lahmi. Nah tubuh Ibnu Mas'ud itu tubuhnya kurus orangnya. Khafif itu tipis,
Apanya yang tipis? Al-lahmu. Lahmun itu daging. Jadi Ibnu Mas'ud itu orangnya tipis. Termasuk sahabat yang kismin ya ini. Ibnu Mas'ud. Miskin. Wakana qasiran jiddan nahwu dhira'in. Jadi beliau orangnya pendek banget ya. Seolah-olah sekedar 1 dhira'. Syastidul adamah. Beliau ya apa dermis atau lapisan kulitnya itu ya tipis. Wakana min ajwadin nasi. Beliau adalah orang yang paling loman tapi dermawan. Walaupun tidak punya dermawan. Jadi kalau nggak punya kok nggak dermawan itu umum. Karena untuk dirinya sendiri saja kurang, tapi dia nggak punya tapi dermawan. Nah, sangat ini. Yang kebalikannya yang cilaka itu yang sudah punya tapi nggak dermawan. Tauban. Nah, pakaiannya dermawan juga berpakaian. Wadiyabun nasi rihan, dan dia orang yang paling wangi. Walaupun orang kurang kaya tapi beliau suka memperhatikan penampilan, yaitu wangi. Wakana dakikus sakin, betisnya itu kecil. Nah, betisnya kecil. Nah, suatu ketika akhadha yajtani siwakan minal arab. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu mengambil atau memetik kayu siwak, kayu arok. Baca alat sarrihu tukfi'uhu. Kemudian ketika beliau mau beranjak mengambil kayu arok itu, tiba-tiba ada angin kencang menyingkap pakaiannya. Sehingga kelihatan betisnya yang kecil itu. Fadhahika al-qaumu minhu. Kemudian orang-orang di sekitarnya pada tertawa. Tertawa karena melihat seorang sahabat Rasul itu ternyata kurus kecil. Jadi cungkring kan mungkin gitu. Di ece seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, faqala Rasulullah SAW, lima tadhakun, apain kalian ketawa? Rasulullah nanya kepada orang-orang itu para sahabat. Faqalu ya Rasulullah min taqati sakihi. Kami tertawa sebab betisnya yang kecil. Kan lucu tuh, ada orang tinggi, misalkan ya, betisnya kecil, ada orang pendek, betisnya kecil lagi, kurus lagi. Nah akhirnya diketahui sama orang-orang di sekitarnya. Nah Rasulullah tidak suka itu. Akhirnya ditanyain kenapa kalian ketawa, karena betisnya yang kecil ya Rasulullah. Faqala walladzi nafsi biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Lahuma fil mizani athqalu min ahadin. Jadi 2 betis itu beratnya lebih berat ya. Berat betis itu lebih berat daripada seseorang. Amal seorang di dunia. Wa kana huwa katsirul wuluj alaihi salam. Karena apa? Betis itu yang paling banyak digunakan untuk mendampingi Rasulullah SAW ketika safar. Bayangkan ini. Orang yang selalu berada di samping pejabatnya. Ini pejabatnya tapi pejabat dunia akhirat. Rasulullah ini. Nah, ajudan Rasulullah itu tentu dia lebih mulia daripada siapapun di dunia ini. Bahkan betisnya yang kecil, mungkin yang kusi kalau orang Jawa bilang ya, itu jauh lebih mulia daripada betisnya pejabat. Karena apa? Karena betisnya itu tadi digunakan untuk kemana-mana mendampingi, melayani orang yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Wayam simahu, dengan 2 betis itu dia berjalan bersama Rasul, mengiringi Rasul, membawakan pakaiannya, membawakan perbekalannya. Nah ini kok dibandingkan dengan orang yang tidak ketemu Rasul, orang yang kedonyan, tidak ada apa-apanya. Wa amamahu bil asa. Kemudian
dia membawa tongkatnya Rasul wayasturuhu idza ightasala, dan dia yang menutup Rasul, ngaling-ngalingi Rasul ketika Rasulullah SAW mandi, wa yuqiduhu idza nama, dan dia yang membangunkan Rasul ketika Rasulullah SAW tidur. Bayangkan nih 24 full dia mendampingi Rasul. Betapa tidak mulia ya. Surga sudah menunggu tanpa hisab. Nah kita yang kayak gini, ngaji wengi sithik ae mripat kabotan, sudah merah matanya kayak gini, itu ngantuk ya kadang. Berjuangnya cuman berjuang Joko meripat biar melek saja. Minta bighairi hisab. Ya minimal kita berjuang dengan anggota tubuh kita untuk ngaji ini. Bisa menjadi saksi, siapa tahu ikut-ikutan bighairi hisab ya. Yang berikutnya beliau yang senantiasa membangunkan Rasul ketika Rasul tertidur, ini dalam perjalanan ya, dalam perjalanannya. Wa yalbasuhu na'laihi, dan dia yang memakaikan dua sendalnya. Dua itu berarti sepasang ya, sepasang sendalnya. Nah kalau kita bilang sendal atau sepatu itu satu, sepatu itu artinya ya kanan kiri. Jadi kalau bahasa Arab disebutkan langsung dua, na'laihi, dua sendalnya. Kalau di kita kan sendal gitu. Kalau di bahasa Arab sudah langsung na'laihi. Idza qoma, ketika Rasulullah SAW akan berdiri atau bangun, itu sendalnya dipakein gitu. Jadi kalau di kita ada murid yang kemana-mana mendampingi kiainya, mendampingi ustadznya, membawakan kitabnya, membawakan tongkatnya, menuntunnya. Kemudian ketika Pak Kiainya selesai dari duduknya, mau berdiri terus dibawakan sendalnya. Itu takzim, itu ikut sunnahnya para sahabat. Bukan mengkultuskan kiai, mengkultuskan guru, bukan. Itu justru ikut sunnahnya para sahabat ini. Jadi kadang di luar sana orang mengatakan terlalu mentuhankan kiai. Tidak juga, ini ada teksnya ya. Jadi ini adab. Nah itu ikut adab, ikut sunnahnya sahabat Nabi, terutama di sini saudara Abdullah bin Mas'ud. Bahkan sampai tidur ditungguin, ketika nanti bangun, waktunya sholat dibangunkan. Dulu kan pernah kejadian ketika Rasulullah dalam safar perjalanan, kemudian para sahabat kecapean semua, ya kan? Siang sudah matahari sudah panas, kira-kira jam 10-an mungkin ya, panas itu baru terbangun. Rasulullah terbangun duluan. Loh Bilal kok belum bangun? Dibangunkan. Setelah dibangunkan, ya Rasul kesiangan, tidak subuh ini. Tidak apa-apa subuhan, kenapa kamu nggak bangunin aku? Dan Rasulullah, aku ketiduran. Wala bani an-naum, aku ketiduran. Kata Rasul, ditanya, kenapa kamu nggak bangunin aku? Aku juga tertimpa apa yang menimpamu, katanya. Sama, saya juga ketiduran, capek. Karena saya terawih 2 rakaat saja. Kadang 20 ya, mesti capek juga kalau 20-nya telatin kayak di Istiqlal itu ya. 20 yang cuma 7 menit itu ya kita perlu berguru itu ilmunya. Tapi lumayanlah mereka menghidupkan Ramadan ya, minimal dengan 7 menit tadi. Fa'in ajlasa adkhalahuma fi dhira'aihi. Nah, ketika Rasulullah duduk, dia sudah berdiri, mau berdiri, duduk, dimasukkanlah itu sendalnya itu di 2 telapak kakinya. Jadi itu perilaku ya seorang murid kepada guru ketika dia ingin bertabaruk lewat ilmunya. Itu sunnahnya para sahabat. Kata Rasul, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, dulu suka saatan ay minaz zaman lailan kana au nahar. Kata Rasul, dudukmu 1 saat saja, setengah jam kah, 10 menit kah ya, 1 saat 1 jam saja kamu duduk ya.
Duduk itu entah ngantuk, entah ya. Duduk itu kata beliau baik malam ataupun siang. Ya, dudukmu itu fi majlis ilmi, di suatu majlis ilmu, di pengajian. Fi wafilatin fi halqatil alim, atau di perkumpulan orang yang berilmu. Duduk kita dengerin saja. La tamassu bi fathil mimi qalaman wala taktub harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Dudukmu saja 1 jam, 1 saat bersama orang alim, bersama orang ahli ilmu, itu jauh lebih baik. Ini kacamata akhirat ya, bukan kacamata dunia. Kacamata akhirat jauh lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Bayangkan, kita budak satu aja enggak punya, 1000 budak enggak punya kita ya. Mahal budak itu. Kita bayar pembantu aja mungkin 1 bulan 1 juta. Budak seumur-umur, budak itu hanya mutlak tuannya, mahal sekali. Nah, ini seperti membebaskan 1000 dahalanya. Padahal latamasu kolaman, padahal kita tidak menyentuh pena satupun, artinya enggak nulis, jiping, ngaji kuping saja. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis huruf pun. Khairun laka min itki alfi raqabatin. Itu jauh lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada wajahnya seorang yang ahli ilmu. Ai binadril mahabbah, maksudnya dengan pandangan cinta, pandangan senang kepada orang yang ahli ilmu. Khairun laka min alfi farsin. Itu jauh lebih baik daripada kamu punya 1000 kuda. Kuda terbaik ya, faris. Tasaddaqta biha fisabilillah, yang kuda tadi kamu sodakohkan semua di jalan Allah. Ini sangar ini. Ada lelang untuk pengadaan kendaraan dakwah misalkan di pesantren, untuk antar jemput santri atau ngantar kiainya dakwah misalkan ke pelosok, itu jauh lebih baik pandanganmu kepada seorang alim dengan dasar cinta. Itu kita kadang melenakan atau melupakan kesempatan kita di dunia ini untuk ngaji. Walaupun sekejap saja kita ngaji, memandang guru, memandang kiai kita, memandang ustadz kita dengan pandangan cinta, itu pahalanya seperti ini. Pahalanya ini kacamata akhirat. Kalau kacamata dunia ya minimal kalau kita dekat sama kiai, dekat sama guru, ya kecipratan tehnya, kecipratan snacknya minimal, atau barengi beliau ketika makan, kan ini beda menunya ya, dengan jamaah umum dengan panitia atau manajernya kiai ini beda tentunya. Jadi kemarin di kantor itu ada tengkleng ya. Yang suguhan untuk Pak Kiainya itu ada tengkleng, ada kebuli, ada kambing open. Nah, karena kita manajernya ya ikut makan kambing open, ikut makan buah. Sementara yang lain ya biasa saja. Nah, itu minimal kacamata dunia seperti itu. Sedang kacamata di akhirat itu jauh lebih baik daripada memerdekakan budak 1000 dan menginfakkan 1000 kuda terbaiknya. Kata dzakarahu al-Hafidz al-Mundhiri fi Duratil Yatimah. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz al-Mundhiri di dalam kitab Duratul Yatimah. Al-Hafidz itu artinya bukan penghafal Quran. Al-Hafidz itu orang yang hafal sekian ratus ribu hadis. Kalau yang hafal Quran itu istilahnya Al-Qari. Cuman kalau di kita rada ketukar Al-Hafidz. Pak Sodikin Al-Hafidz Al-Ikhlas. Artinya Pak Sodikin hafalnya surat Ikhlas gitu ya. Kalau Kiai Roni Al-Hafidz Al-Kausar. Nah, Roni hafal surat Al-Kausar. Minimal dapat gelar hafidz lah. Orang hitung Al-Hafidz
Al-Fatihah. Lumayan. Qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man masya ila halqati alim. Siapa saja yang berjalan kaki ya, masya ila halqati alim ke majelis ilmu, ke perkumpulan orang yang berilmu, kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Allah catat setiap langkah kakinya itu ada 100 kebaikan. Setiap langkah kakinya 100 pahala. Ini dahsyatnya orang mencari ilmu. Fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Apabila kemudian dia duduk sesampainya beliau di halaqah ilmu tadi, kemudian dia mendengarkan istama'a ya, bukan sami'a. Kalau sami'a itu dengar, telinga kanan keluar telinga kiri. Sami'a, yasma'u. Tapi kalau istama'a yastami'u itu mendengarkan dengan fokus. Ya, kalau kita mendengarkannya iya fokusnya tapi lain. Fokus HP kadang, fokus tidur kadang. Nah, kalau sampai pada kalimat istama'a kita mendengar tapi fokus, itu pahalanya tambah lagi. Bikulli kalimatin hasanah. Setiap kata yang ia dengar itu menjadi satu hasanah, satu pahala. Maka dari assalamualaikum sampai wassalamualaikum, kiainya ceramah, ustadznya itu berapa kata? Itu berapa kata? Betapa banyak pahalanya itu. Pulang-pulang dari ngaji banyak itu. Setiap katanya dia akan mendapatkan satu pahala, satu hasanah. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, faqihun, seorang yang ahli fikih. Faqih, orang yang ahli fikih, ay alimun fi ilmi syariah, yaitu orang yang alim dengan ilmu syariat. Fikih ini ya, yaitu tata cara yang membahas tentang peribadatan. Jadi di Islam itu salah satu yang membuat orang non-Islam itu takjub. Saya pernah bareng dengan orang non-Muslim di kereta itu. Dia deketin saya, padahal dia kursinya bukan di situ. Dia pengen ngobrol katanya. Apa yang membuat dia pengen ngobrol? Dia cuma pengen sharing kekagumannya kepada agama Islam. Tapi belum Islam dia. Makanya saya doakan Mas, semoga sampean dapat hidayah. Selain hadiah juga hidayah. Jadi yang membuat dia kagum adalah contoh ketika orang sholat. Itu dia lihat di TV di Mekah, ketika orang berdiri, semua berdiri. Satu imam itu berdiri, semuanya berdiri makmum. Ketika imam itu rukuk, semuanya rukuk. Ketika imam itu semuanya sujud. Dan itu dari negara pojok utara sampai negara pojok selatan sama tata caranya. Saya jawab, itu aturannya ibadah, namanya ilmu fikih. Oh iya, kalau di agama saya enggak. Beda-beda. Kadang satu tempatnya beda, ya beda. Padahal agamanya sama. Nah itu yang membuat saya takjub kepada Islam. Tidak tahu dia sekarang Islam apa enggak. Barang siapa yang berjalan kepada halaqah ilmu, dia mendapatkan pahala, setiap jangkahnya itu 100 kebaikan. Ketika dia duduk dan mendengarkan fokus, dia mendapatkan satu pahala setiap kata yang ia dengar. Nabi melanjutkan seorang yang alim fakih, wahidan, satu saja. Orang yang alim fakih, ada satu kiai di negara kita misalnya alim betul. Mutawariin, dan kemudian orang itu atau ustadz itu mutawari, seorang yang warok. Warok itu menjaga dari hal-hal yang tidak diperkenankan.
menjaga dari hal-hal yang mubah saja, hanya mengambil seperlunya saja. Jadi mubah saja diambil seperlunya. Perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Ini menurut Rasul asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin. Jahilin, wariin. Jadi seorang fakih, seorang ahli ilmu agama, seorang ahli fikih, itu kata Rasulullah lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada menggoda 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, tapi dia jahil. Padahal orang yang jahil itu dia warok, dia zuhud. Tapi pengertian zuhudnya orang jahil itu bisa berbeda dengan orang alim. Zuhudnya presiden ya beda lah dengan zuhudnya kita. Presiden itu makan makan rawon setan itu termasuk zuhud kan, harusnya bisa makan banyak tapi dia cuma sedikit kan. Nah kita beda zuhudnya, beda kelasnya. Jadi kalau kita sih nggak usah ngomong zuhud ya, ngomong meninggalkan yang mubah yang dibolehkan terlalu banyak itu aja sudah bagus. Kalau zuhud ya katuan kita. Nah seorang ahli fikih yang warok itu jauh lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah yang warok tapi jahil dia. Karena ibadahnya seorang yang jahil itu belum tentu memperbaiki dirinya daripada seorang ahli fikih yang sedang tidak beribadah sebenarnya. Karena bahaya kalau orang ahli fikih kok tahu kemudian dia bisa membenarkan orang yang jahil tadi, 1000 tadi, kemudian semuanya benar, itu sia-sia. Godanya setan itu sia-sia. Kullama fataha baban ala nasi minal ahwa wa zayyana syahawati fi qulubihim bainal faqih al-arif maka itu fayasuddu dzalikal bab. Ketika setan itu ingin membuka satu pintu syahwat untuk seorang alim itu, kemudian dia tiba-tiba menyesal. Kenapa? Karena orang alim itu tahu ini gaweane setan. Jadi nggak direken sama setan itu. Jadi mendingan saya pindah kepada menggoda orang-orang yang sedang beribadah tapi begitu. Ya kayak orang, ibaratnya ada orang sholat, ada imamnya sholat, makmumnya banyak yang juga sholat juga bareng-bareng jamaah tapi bodoh semua gitu. Jadi lupa rakaat ya terus-terusan saja. Lupa rakaat tidak ada yang ingatkan. Ketika mau salam diingatkan lagi, Pak tadi sholatnya kelebihan. Oh dia kita ulangi lagi dari awal. Akhirnya kurang, ulangi lagi diingatkan, ulangi lagi. Karena capek ngulangi, akhirnya salah terus. Ya sudahlah, nggak usah di sholat aja dah. Jadi karena kebodohannya, padahal mereka termasuk sedang beribadah tapi dalam keadaan jahil. Jadi seorang jahil itu lebih setan senangi daripada 1000 orang jahil itu lebih setan senangi daripada seorang ahli fikih sedang nyantai. Ini torekonya ngajinya Gus. Jadi ibadah nyantai tapi didasari ilmu daripada geduh beribadah tapi tanpa dasar ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim ay al-amil bi ilmi alal abid ka fadlil qamari la yatal badri ala sa'iril kawakib. Kata Nabi, keutamaan seorang ahli ilmu yang dia mengamalkan ilmunya itu di atas hamba-hamba yang lain ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan rembulan Lailatul Badri, yaitu di malam purnama bulan Badar, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang banyak.
Jadi kalau tanggal pertengahan itu tanggal 15, 16 bulan itu kan full ya. Itu ibaratnya ulamanya, alimnya. Kemudian bintang-bintang di sampingnya yang kecil-kecil itu adalah orang yang ahli ibadah. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjunjung, menyanjung seorang ahli ilmu. Karena dengan ilmu itu dia akan membawa orang lain dari jurang keterpurukan kepada jurang terang benderang. Itu ya dengan ilmu itu. Karena bahaya kalau enggak dengan ilmu. Pernah ada kisah, tapi kisahnya imajiner itu. Ada orang yang baru pulang dari Mekah karena di kampung itu dari tanah suci, dia paling dihormati oleh orang, bahkan kiai kampungnya segan. Padahal yang punya ilmu ya kiai kampungnya itu. Tapi karena yang satu ini baru pulang dari Mekah, ini Pak Kaji Anyaran itu. Kemudian dia suatu ketika disuruh ngimami sholat jenazah. Nah ketika ngimami sholat jenazah, dia pakai rukuk, pakai sujud. Akhirnya orang-orang ribut itu jamaah. Gimana ini, gimana ini? Akhirnya ditanyakan sama Pak Kiai kampungnya atau Pak kaumnya itu. Pak Kaji Anyar, Pak Kaji baru, maaf ini orang-orang pada nanya, biasanya sholat jenazah itu nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Ini kenapa Anda pakai rukuk, pakai sujud? Karena dia gengsi, sudah pakai serban, sudah pakai peci haji, dia jawab sekenanya. Karena sebenarnya dia jahil. Dia jawab, oh kalau sholat jenazah nggak pakai rukuk, pakai sujud itu karena dosanya sedikit. Nah ini karena dosanya banyak, supaya mudah diampuni Allah, tak tambahi sujud, tak tambahi rukuk, biar dosanya diampuni Allah katanya, karena dosanya banyak katanya. Nah ini mengada-ada. Itu sih lumayan, malah ada yang jawab, loh tahu nggak kemarin saya di Mekah itu ikut rapat para ulama ganti tata cara sholat jenazah. Ini tambah heboh lagi. Ini ibadah tapi jahil. Jadi kata Rasulullah, seorang alim itu diumpamakan sebuah rembulan purnama. Sedangkan para ahli ibadah diumpamakan seperti bintang-bintang di sekitarnya. Al-muradu bil fadli kathratus thawab asyamil lima yu'tihillahu lil abdi fil akhirah. Jadi yang dimaksud dengan fadl atau keutamaan di sini adalah pahala yang sempurna karena dia bisa taat secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dia mendapatkan surga, di atas surganya orang-orang yang ahli ibadah tapi awam. Dia mendapatkan kelezatan-kelezatan surganya, kelezatan makanannya, kelezatan minumnya, kelezatan yang bisa dinikah di sana, dan apa-apa yang Allah berikan kepada hamba nanti akan diberikan juga kepada para nabi, nanti akan diberikan juga kepada ahli ilmu, karena pada dasarnya ahli ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Yang paling utama adalah ketika para ahli ilmu itu mendapat kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena lezatnya nikmat surga nanti yaitu adalah an-nadhru ilahi. An-nadhru ilaihi yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala, wasima'i kalamihi, dan mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan juga Al-Haris bin Abi Usamah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Ternyata ini baru sepertiga sarahnya ini Mas Roni, ini kami kembali